Halo anak ibu, selamat pagi, selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita secara online di semester 2 ini, ibu terlebih dahulu mengucapkan sebuah pepatah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata ibu dalam pengajaran ibu di semester yang lalu yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Marilah kita semua anak-anak ibu bersama dengan ibu belajar bersama dengan semangat untuk tahun yang baru ini di semester 2 ini, supaya kita maju bersama-sama. Makasih sekali lagi, selamat Natal dan tahun baru bagi kita semuanya. Nah anak-anak ibu, kita akan mulai pelajaran kita di semester 2 ini, bab 5 tata perayaan sakramen baptis, ekaristi dan tobat, bagian A, sakramen baptis. Sebagai tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan arti sakramen serta macam-macam sakramen yang diakui dalam gereja Katolik, dan yang kedua menjelaskan arti dan makna sakramen baptis serta lambang-lambangnya, dan yang ketiga menyebutkan macam-macam sakramen baptis serta dasar biblisnya dalam Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Nah anak-anak ibu, marilah kita persiapkan diri kita untuk memulai pembelajaran kita di semester genap ini. Maka untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita bersiap untuk doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Semoga kami anak-anak-Mu yang sudah dibaptis mampu memahami tugas kami dalam baptisan kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, maka bersiaplah belajar bersama ibu dengan penuh semangat. Baik, anak-anak ibu, pelajaran kita hari ini yang pertama bagian A adalah sakramen baptis. Sakramen baptis itu sering dikatakan juga dengan sakramen permandian, ya. Nah, apa itu sakramen? Kita mengenali dulu apa itu arti sakramen. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sakramentum, dan bahasa Ibrani sakrare, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Karena sakramen sebagai tanda dan sarana keselamatan, maka menerima dan memahami sakramen hendaknya ditempatkan dalam kerangka iman dan berdasarkan kepada iman. Iman artinya percaya sepenuhnya kepada Allah dan berserah hanya kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya. Nah anak-anak ibu, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Yang pertama adalah sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma, dan sakramen tobat. Nah itu 4. Lalu yang kelima, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen perkawinan, dan sakramen imamat. Inilah 7 sakramen yang diakui dalam gereja Katolik. Kita memahami apa itu arti sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama sekali diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja, khususnya gereja Katolik. Dengan sakramen baptis ini, maka kita akan terbebas dari dosa dan dilahirkan kembali menjadi putra dan putri Allah, sehingga kita dapat meninggalkan hidup yang lama dan masuk dalam kehidupan baru, seperti dalam Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang kehidupan baru. Nah, sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Inisiasi artinya pengantar, ya. Inisiasi adalah penerimaan seseorang untuk masuk ke dalam atau untuk menjadi anggota kelompok tertentu. Nah, jadi sakramen inisiasi itu ada 3.
yaitu baptis, ekaristi, dan krisma. Nah, ini menjadi sakramen penghantar untuk seseorang masuk menjadi anggota gereja Katolik. Nah, anak-anak Ibu, dalam sakramen baptis ini ada yang dikenal dengan sarana, ya, dalam pembaptisan Katolik, ya. Ada sarana atau alat atau perlengkapan yang digunakan di dalam pembaptisan secara gereja Katolik. Yang pertama adalah air bersih. Air, ya. Air itu melambangkan pembersihan diri kita dari dosa. Yang kedua, kalimat yang diucapkan oleh pastor yang disebutlah itu materai kata-kata, ya. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi disebutkan namanya dulu, ya. Lalu yang ketiga adalah minyak krisma. Minyak krisma ini adalah sebagai lambang kehadiran Roh Kudus, minyak urap, minyak kekuatan. Nah, dengan menerima baptisan, maka kita diberikan Roh Kudus untuk menguatkan kita. Yang keempat adalah nama baptis. Nama baptis adalah sebagai lambang kesediaan menjadi pengikut Kristus. Maka nama baptis itu hendaknya dipilih dari nama pelindung Santa dan Santo. Santa artinya saudara perempuan, Kudus. Santo artinya saudara perempuan, saudara laki-laki, Kudus. Nah, yang kelima adalah kain putih. Kain putih ini sebagai lambang kesucian hati yang bersih dari dosa. Nah, jadi seorang yang dibaptis sudah suci hatinya dari segala dosa, segala iri hati, dan segala kedengkian. Nah, dan yang keenam adalah lilin menyala. Lilin menyala ini lambangnya kesediaan menjadi terang Kristus di dunia untuk mewartakan dan siap menjadi garam dan terang bagi sesama. Nah, inilah sarana dalam pembaptisan Katolik. Nah, apa itu makna atau buah atau rahmat dari sakramen baptis? Maknanya adalah yang pertama, mendapat pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang dibuatnya. Dosa asal maksudnya dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, manusia pertama di Taman Eden, lalu dengan dosa kita. Yang kedua adalah menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi putra-putri Allah atau anak-anak Allah. Yang ketiga, kita diterima dan digabungkan menjadi anggota gereja secara resmi. Yang keempat, kita memperoleh rahmat pengudusan yang membuatnya sanggup semakin percaya kepada Allah, berharap kepada Allah dan mencintainya, membuat hidup kita di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus, serta sanggup bertumbuh dalam kebaikan. Dan buah roh yang kelima dalam kebaptisan ini adalah kita dimeteraikan secara kekal dalam sebuah materai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Nah, inilah makna penerimaan sakramen baptis di dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah mendapat pengampunan, yang kedua menjadi ciptaan baru, yang ketiga diterima menjadi anggota gereja, yang keempat memperoleh rahmat pengudusan, dan yang kelima dimateraikan secara kekal dalam sebuah materai rohani yang tak terhapuskan. Nah, anak-anak Ibu, kita pun yang sudah menerima baptis sudah dibersihkan dosa asal kita, ya, tetapi kita diharapkan untuk tidak melakukan dosa lagi supaya kita tetap menjadi putra-putri Allah. Nah, anak-anak Ibu, gereja Katolik itu ada bermacam-macam baptisan. Yang pertama, baptis bayi. Baptis bayi ini dilakukan saat anaknya masih bayi dan yang bertanggung jawab dalam iman di sini adalah orang tua. Nah, yang kedua adalah baptisan dewasa. Baptis dewasa ini diberikan atau diterima saat dia sudah dewasa, maka dialah yang bertanggung jawab terhadap imannya. Nah, yang ketiga adalah baptisan rindu. Apa yang dimaksud dengan baptisan rindu? Yaitu saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, menjalani masa katekumenat atau masa persiapan. Namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal, maka ia sudah boleh menerima baptis rindu. Nah, itu maksud dengan baptisan rindu, ya nak. Lalu yang keempat adalah baptisan darah atau baptis darah, yaitu saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, menjalani masa persiapan atau masa pembelajaran yang disebut dengan katekumenat,
Namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal karena membela imannya, artinya dia terluka, ya, maka boleh darahnya dicelupkan untuk membaptis dirinya supaya dia bisa dikuburkan atau dimakamkan secara gereja Katolik. Nah, inilah yang disebut dengan baptis darah. Nah, anak-anak ibu, ada 4 macam baptisan: baptis bayi, dewasa, rindu, dan darah. Nah, semua ini adalah resmi di dalam gereja Katolik, dan yang membaptis adalah orang yang sudah dibaptis. Kemudian, mengapa ya beberapa orang yang dibaptis saat bayi? Apa sebenarnya dasarnya? Mengapa seseorang itu dibaptis pada saat usia bayi? Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena perintah Kristus, bawalah anak-anak itu datang kepadaku. Yang kedua, baptisan diperlukan untuk keselamatan. Nah, seringkali anak yang baru lahir itu beberapa bulan sakit meninggal, tapi karena tidak dibaptis tidak bisa dikuburkan atau dimakamkan secara gereja. Nah, dengan baptisan bayi, siapa tahu anak yang sakit atau anak yang dalam keadaan sakratul maut setelah dibaptis sembuh dari segala penyakitnya, sehingga ini dikatakan memberikan keselamatan. Dan yang ketiga, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk membawa anak-anak mengenalkan kerajaan surga lewat baptisan. Nah, anak-anak ibu, dalam Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, ibu mengharapkan kalian membaca tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang kehidupan baru lewat pembaptisan dari air dan Roh. Ya, dibaca di rumah. Maka pergilah dan ajarilah semua bangsa menjadi penganutku. Baptislah mereka demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudari terkasih, sekarang kita akan lanjutkan dengan upacara pembaptisan. Kita awali dengan pemberkatan air baptis. Berkati air ini yang kami pakai untuk membaptis mereka demi Kristus pengantara kami. Katarina, aku membaptis engkau dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Alexa Kirmana, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Emalina Ria Wanatirta, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kini kita akan memasuki upacara penyerahan lilin bernyala. Agar kiranya melalui lilin ini cahaya Kristus senantiasa meresap dan bersatu dalam diri anak-anak ini. Ialah cahaya Kristus yang telah bangkit dengan mulia.
Baiklah anak-anak Ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan di dalam video pembelajaran kita dapat dipahami supaya dapat melaksanakan semua yang diharapkan dalam pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap bergembira. Sampai jumpa. Tuhan